Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Health. Channel yang bertujuan untuk memberikan info dan edukasi seputar kesehatan kepada masyarakat. Bersama saya, Dr. Ronald. Kencing berdarah merupakan keluhan yang tidak jarang dijumpai. Keadaan ini dapat mengenai pada berbagai golongan usia, baik pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan membahas beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kencing darah yang cukup umum dijumpai. Jadi, simak terus videonya ya. Adanya darah dalam urin dikenal dengan istilah medis sebagai hematuria. Hal ini ditandai dengan perubahan warna pada urin menjadi kecoklatan atau kemerahan akibat adanya darah yang tercampur pada urin. Secara umum, hematuria terbagi dua jenis, yaitu mikroskopis dan makroskopis. Mikroskopis ditandai dengan warna urin yang tampak jernih, namun terdapat sel darah yang ditemukan ketika urin diperiksa melalui mikroskop. Sementara itu, makroskopis yaitu perubahan warna pada urin menjadi kemerahan, kecoklatan, atau merah terang. Kondisi ini segera dapat dikenali oleh pasien karena langsung terlihat oleh kasat mata. Sebenarnya, penyebab dari hematuria ini sangat beragam. Namun, di sini saya akan fokus menjelaskan beberapa penyebab hematuria yang cukup sering ditemukan dalam praktek sehari-hari. Yang pertama, batu saluran kemih. Batu ini dapat berlokasi di ginjal, di ureter, maupun kandung kemih, dan akan mengikis dinding dari saluran kemih, sehingga menyebabkan perdarahan. Gejala yang dapat muncul yaitu nyeri pinggang yang menjalar ke perut yang hilang timbul, biasanya muncul bertahap. Jadi, awalnya nyeri ringan, lalu semakin lama semakin sakit, hingga kadang pasien sampai berkeringat saking sakitnya. Dan kemudian akan mereda secara perlahan-lahan. Sifat nyeri ini yang biasa kita sebut dengan nyeri kolik. Dapat juga pasien mengeluh nyeri perut bawah dan peningkatan frekuensi buang air kecil. Yang kedua, infeksi saluran kemih. Infeksi ini dapat mengenai ginjal, kandung kemih, maupun uretra. Lalu menyebabkan peradangan dan iritasi pada sel-sel di organ tersebut, sehingga akan menyebabkan perdarahan. Keluhan penyerta yang dapat timbul seperti demam, nyeri pinggang, nyeri perut bawah, mual, muntah, frekuensi berkemih meningkat, nyeri saat berkemih, dan urin tampak keruh. Lalu yang ketiga, sindrom nefritik. Merupakan keadaan di mana terjadi kerusakan pada bagian ginjal yang disebut glomerulus, di mana fungsinya sebagai penyaring darah kita dan membuang zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dalam bentuk urin. Jika rusak, maka darah yang seharusnya tidak tersaring akan masuk ke dalam urin, sehingga mengakibatkan hematuria. Keadaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, penyakit genetik, ataupun penyakit autoimun. Selain itu, pasien akan mengalami peningkatan tekanan darah, volume urin yang berkurang, serta bengkak pada tubuh. Yang keempat, yaitu kanker. Kanker dapat mengenai baik pada ginjal maupun kandung kemih. Biasanya akan teraba benjolan pada perut yang kadang disertai nyeri. Nafsu makan dan berat badan pun akan turun. Kemudian terjadi demam berkepanjangan, tekanan darah yang meningkat, atau keringat pada malam hari. Yang kelima, gangguan pembekuan darah. Pada keadaan ini, pasien rentan mengalami hematuria akibat kemampuan alami tubuh yang berkurang untuk menghentikan pendarahan. Dan bahkan pendarahan tersebut dapat terjadi tanpa ada benturan sekalipun. Dan pendarahan ini bersifat spontan biasanya. Pada kondisi ini, terdapat manifestasi pendarahan lain seperti gusi berdarah, mimisan, ataupun memar pada tubuh, terutama sendi. Setelah melihat tanda dan gejala yang ada, untuk menegakkan penyebab hematuria, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan darah, urin, USG perut, bahkan bila perlu dilakukan CT scan dan biopsi ginjal. Setelah diketahui penyebabnya, maka dapat dilanjutkan dengan terapi sesuai dengan
hasil diagnosa pasien. Nah, itulah tadi beberapa penyebab terjadinya kencing berdarah atau hematuria yang cukup sering dijumpai. Jika sobat sehat mengalami hal tersebut disertai gejala-gejala yang telah dijelaskan sebelumnya, segeralah memeriksakan diri ke dokter untuk menentukan pengobatan yang tepat untuk Anda. Semakin cepat tertangani, tentunya akan lebih baik. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan videonya, silakan like, subscribe, dan share ke orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video WeHealth berikutnya. Salam sehat.